Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi malaikati muqarrabin khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dicembarkan rezekinya oleh Allah. Rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah, Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di masjid ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo, kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqatun. Dan perintahmu terhadap perkara yang baik dan engkau mencegah dari perkara yang mungkar itu adalah sedekah. Wa irsyaduka rajula fi ardid dhalali laka shadaqatun. Dan engkau menunjukkan seseorang yang tersesat itu adalah sedekah. Wa imatatukal hajar wasyauka wal 'atma anit tariqi laka shadaqatun. Dan engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan adalah sedekah. Rawahul Bukhari. Ini bagi orang yang tidak punya harta benda, kepingin sedekah. Ustaz, sedekah itu tidak pakai harta benda dah. Nah, kalau apa bedanya sedekah sama infak? Kita kan kadang-kadang dengar, ayo kita infakkan sebagian harta benda kita. Infak itu adalah yang dikeluarkan harta benda. Nyemplungi duit nang masjid itu namanya infak. Ngekei bojo blonjo itu juga infak atau nafkah.
Sedekah itu bisa pakai harta benda, bisa pakai perbuatan. Jadi lebih luas sedekah. Jadi kalau kita nyemplungi uang ke masjid itu bisa dikatakan infak, juga bisa dikatakan sedekah. Kalau hanya perbuatan tidak dengan harta benda itu dikatakan sedekah tapi tidak dikatakan infak. Hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ngapunten, kalau kita nggak punya harta benda, ingin sedekah, senyum saja Pak. Nanti kalau pulang dari masjid sampai rumah senyum terus pokoknya. Ya, jauh ini bojone sampai niki wis ketempelan nduk endi. Ya, senyum itu sedekah, nek ana lawane nduk kaca, nduk gone tembok kok senyum-senyum dhewe. Iku gak sedekah iku, Pak. Ya. Jadi sedekah itu kalau ada orang ya, ngapunten pernah saya ceritakan ya. Abahnya mbah saya itu enggak bisa disopo wong, Pak. Jadi bapaknya mbah saya itu enggak bisa disopo wong. Terima kasih. Opo sakti? Tidak. Artinya setiap ketemu orang beliau yang menyapa dulu. Bu ketemu orang cilik, bu ketemu orang dewasa dan seterusnya, tidak bisa disopo wong. Ya, dan itu sudah terkenal. Artinya apa? Kalau kita ketemu orang, kita sapa, kita senyum dan seterusnya. Ini sedekah. Kadang-kadang ngapunten. Ketemu wong lho, Pak. Umpamane wonge teko kono, awak dhewe ono. Aduh, ono wong iku tak belok wae. Ono ngono go, Pak ya. Ya. Yuk karena kita nggak apa ya, nggak pas sama orang itu. Kita ketemu nggak apa disopo wae, Pak. Dari mana, Pak? Ya. Dari selatan. Loh, ya repot iki dari selatan iki. Rupanya mana, Pak? Nggak tak gowo. Wah, iki repot iki. Jadi senyum, ya. Tapi senyumnya itu jangan sampai senyum sinis. Lalu menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, itu sedekah. Jadi umpamanya bapak ibu nggak duwe, nah iku nak cilik, aja ngono le, sedekah. Ngene lho le, sing apik iku le, sedekah. Ya, jadi banyak sekali sedekah tanpa uang. Termasuk di sini menunjukkan orang yang tersesat itu sedekah. Di perumahan kita itu, Pak, kalau pagi sampai sore bahkan sampai malam ini jenenge Gojek, jenenge apa itu? Apa Gojek apa liane, Pak? Ojol pokoknya ya. Itu kalau sudah lihat-lihat gini langsung dengan Pak alamatnya mana? Sampai tunjukkan. Ya, itu sedekah. Nah, kadang-kadang kita itu kurang ajar. Ya, ono wong tekon sepedae gajik pateni, Pak. Ya, tewekon di sini. Ya. Blok apa? K itu mana? Langsung sana lho pos sana lho, Pak, itu blok K. Tekone nduk kene gono nggone anu kana. Nang lapo sampean sasarno itu? Lapong tekon gaji pateni kok. Enggak usah begitu, ditunjukkan begitu saja. Ya memang dia kurang sopan, ini awak dewe nyasarnya tambah kurang sopan. Ditunjukkan aja Pak. Itu Pak, di biaya balik ini ada blok K nanti dan seterusnya. Jadi menunjukkan orang yang tersesat. Ya. Nah, kebetulan kalau ada orang yang tolak cari alamat, secepatnya kita menunjukkan, ojo menyesatkan. Nah, yang kemarin sudah kita sampaikan nginggirno atau menyingkirkan batu, duri, tulang kalau di sini dari jalan supaya tidak membahayakan, ini sedekah. Di dalam hadis riwayat Muslim ini
Panjang hadisnya Pak. Ada sekelompok orang yang melarat, yang miskin, protes kepada Nabi. Ya ini sing kanggo sing miskin kaya dhewe kene, Pak. Protesnya gini, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah meninggalkan kami. Mereka meninggal dunia maksudnya. Mereka sholat, kami juga sholat. Wong melarat kan sholat kan iso, Pak. Wong sugih sholat iso. Wong sugih oleh pahala sholat, wong melarat oleh pahala sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Oleh pahala poso, oleh pahala. Cuma mereka pergi haji, pergi umroh, bersedekah dengan harta bendanya. Kami nggak bisa pergi haji, nggak bisa pergi umroh, nggak bisa bersedekah. Soalnya apa? Melarat. Ini protes orang melarat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Innalakum bikulli tasbihatin sodakotan. Ya, bahwasanya bagimu setiap tasbih itu sodako. Ibu pun nek gade duit, subhanallah, 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 itu sodako. Ya, wa kulli tahmidatin sodakotan. Setiap tahmid, ini Pak tahmid ini. Alhamdulillah, 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 itu sodako. Jadi sampai celuk wae Pak tahmid, 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 tahmid ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sodako. Wa kulli tahlilatin sodakotan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sodako. Ya, jadi hal yang demikian ini sodako semuanya. Oleh karena itu, wa kulli takbiratin sodakotan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sodako. Nah, sodako-sodako yang demikian ini mari kita lakukan, ya. Jadi kalau kita nggak punya uang, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Dehem ya. Di dalam hadis sahih kita itu mempunyai 360 sendi yang setiap pagi itu dituntut ya untuk disedekahi. Jadi ngapunten Bapak Ibu, 360 sendi kita itu tiap pagi itu dituntut untuk disedekahi. Nah, caranya bagaimana nyodakoi 360? Rasulullah mengatakan dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah memadai. Oleh karena itu sholat duha jangan sampai ditinggalkan. Berapa rakaat? 2 rakaat saja. Untuk apa? Untuk mensedekahi sendi-sendi kita. Nah, Ustadz, saya itu tidak pernah sholat duha, tapi sholat isyraq, gitu ya. Nah, kalau di kitab Fathul Mu'in, sholat isyraq itu adalah sholat duha awal. Jadi yang sudah sholat isyraq, tidak sholat duha monggo, nanti sholat duha lagi monggo. Mau sholat duha itu 2 rakaat sampai 12 rakaat. Ya, kita tahu kemarin sudah dijelaskan di dalam kitab riwayat Tirmidzi itu orang yang sholat isyraq itu akan mendapatkan pahala haji, umroh, taman, sempurna. Alhamdulillah di sini ada ibu-ibu yang notabene jamaah sholat isyraq. Bapak-bapak ngapunten sing wis gak kerja umpamane. Daripada nanti di rumah, kalau di rumah ada pekerjaan monggo tidak apa-apa. Daripada tidak bekerja sana sini, mari syaratnya Pak pertama. Syaratnya adalah sholat jamaah di tempat adzan dikumandangkan, bisa masjid, bisa musola, ya.
Nah, setelah itu berdiam diri di masjid. Artinya apa? Itikaf. Ya, itikaf. Sampai kapan? Sampai tuluk atau syuruk. Kalau sekarang tuluk atau syuruknya itu jam 5.34. Ditambah 1 tombak tingginya. 1 tombak itu antara 10 sampai 15 menit. Ya, biasanya para ulama mengatakan 15 menit supaya apa? Supaya lebih tinggi. Karena pas tuluk, pas syuruk itu konon ya, jadi tanduk setan itu keluar. Jadi kalau di sini tidak boleh sholat. Ya, itu tidak boleh sholat. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Karena tanduk setan itu keluar. Kalau usah menit, tambah 10 menit, 15 menit. Nah, syaratnya begitu. Setelah itu sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umroh. Ini riwayat Tirmidzi. Di dalam kitab tipis Wasiatul Mustafa lil Imam Ali, itu Rasulullah mengatakan, "Hei Ali, aku pesen. Nek mari sholat subuh, lu gua dhisik, zikir sampai tolu. Terus sholat 2 rakaat. Itu mendapatkan pahala umroh, haji, terus sama dengan sedekah. Ya, kuda pilihan 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Ada tambahan semacam itu kalau di kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali. Ya, jadi kalau di sini ada beberapa bapak-bapak yang sholat isya, ya alhamdulillah. Kalau ibu itu rata-rata di atas 9. Ya, nah ini kita informasikan, nek gak ono opo-opo di rumah, ya itu lebih bagus kita pulang jam 6.47 ya, itu sholatnya, atau 48 kita sholat, jam 6 kita akan pulang. Terus lagi di dalam hadis tadi itu ngapunten, mendatangi istri itu sedekah. Mendatangi istri ini boleh dapur terus diparani, bukan itu maksudnya. Mendatangi istri itu ke kamar tidur, Pak, jima, itu sedekah. Ya. Nah, kalau di kitab Uquludujain, ya kitab Uquludujain itu kitabnya suami istri. Ya, kalau ngaji suami istri itu kitabnya Uquludujain. Ada akhlakun nisa khusus untuk wedok. Qurratul Uyun itu juga suami istri. Ada lagi Fathul Izar. Fathul Izar itu diterjemahkan itu buka sarung. Isine ngono antok. Ya, itu kitab, Pak. Jadi kitab posisi ngene, hari ini jam sekian di sini, itu posisi apa saja itu di Fathul Izar namanya. Ya. Nah, kalau di Uquludujain, ngapunten ibu-ibu ini ya, khusus ibu-ibu, tidakkah wanita itu gembira ya bila ia hamil? Itu ada kata-kata, Pak. Jadi ini wanita hamil dari suaminya senang, maka wanita itu mendapatkan pahala puasa dan mendapatkan pahala perang di jalan Allah. Halo ibu-ibu, nek sing meteng, selama meteng itu pahalanya mendapatkan puasa terus mendapatkan perang di jalan Allah. Ini iso ibu-ibu meteng maneh wae. Ya, kok meteng ae. Dilanjutkan, kalau ibu-ibu waktu mau melahirkan dengan rasa sakit, itu penduduk langit, penduduk bumi tidak mengetahui pahala apa yang ia peroleh. Tidak ada yang mengetahui. Terus kebahagiaan apa yang ia peroleh. Nek duwe anak itu, Pak ya, sampai 5 tahun, 10 tahun. Terus bojone mau mateng seneng, terus mau melahirkan. Rasa sakitnya itu bagi ibu-ibu itu terbayar dengan lahirnya anak ini.
senengnya gak betah, belum pahalanya. Terus ibu-ibu ngapunten, nek nyusoni bayi anake satu kecupan itu satu kebaikan. Satu kecupan satu kebaikan. Jadi umpamane mulai subuh sampai dawalu dikalkulator wae cetak. Oh, wis oleh 2000 kecupan. Jauh ini ibu ngene ya. Bapak sing ngomong, "Bu, nek bayine iki nek mie gak tape akeh, sampean gak akeh pahalae. Engko tak ewangi kok." Ya, engko tak ewangi, repot iki. Ya, cek pahalane akeh. Kalau ibu-ibu malam-malam tidak bisa tidur karena ya tadi ngemii, anak rewel, sama saja dengan memerdekakan budak, 70 budak dengan ikhlas. Ini hadis yang tertera di kitab Uqudul Jain. Jadi ngapunten ibu-ibu, mulai hamil, melahirkan sampai menyusui itu pahalanya sangat besar. Nah pas Abu kemarin itu saya ngaji kitab Uqul Dujain, Pak. Ono sing tewekon begini, ya gak tewekon tapi pernyataan. Ustadz, saya dengar di MTA, tahu MTA Pak ya? Majelis Tafsir Al-Quran yang di Solo itu ya, dipimpin oleh Ustadz Sukino ya. Itu begini, kalau bapak-bapak sampai menelan air susu istrinya maka haram itu. Dan bapak-bapak ini atau suami ini jadi anaknya, artinya saudara sepersusuan anaknya ini. Kan anaknya nyusu, Pak. Bapaknya nyusu sisan. Jadi saudara sepersusuan. Itu ada pernyataan begitu dari MTA. Apa betul Ustadz begitu? Ya, begini namanya apa itu pendapat ya. Namanya pendapat itu tidak masalah. Cuma mayoritas ulama itu begini, ngapunten ibu-ibu. Yang dikatakan saudara sepersusuan itu pertama, apabila yang nyusu itu sebelum 2 tahun. Ono ibu-ibu njogo anake TK ambek gawa bayi. Ya, bayi wedok disusoni. Ibu-ibu yang satu ini gawa bayi lanang, nangis saya. Soalnya susuni gak metu. Sisi kini tak susoni. Belum 2 tahun dengan 5 kecupan, maka ini si bayi perempuan sama bayi laki-laki ini jadi saudara sepersusuan. Tidak boleh dinikahkan. Ini karena apa? Karena mahram. Bayi laki-laki ini yang nyusu sama orang lain, ibunya ini adalah mahram, tidak boleh dinikahi juga. Jadi ngapunten ibu-ibu, jangan sekali-kali menggampangkan. Wis tak kira susonane ae. Kalau sudah 5 kecupan menurut beberapa ulama, ini adalah jadi saudara sepersusuan. Kurang dari 2 tahun. Nah, itu sing nyusukan barengosen Pak. Ya. Wis barengosen yo gak iso iki jadi saudara sepersusuan. Yo jenenge apa ini? Pendapat. Sama dengan gini, ngapunten pendapat Ustadz Sukino ya. Ustadz Sukino itu pendapatnya begini. Anjing itu tidak haram. Kenapa? Karena di Quran tidak ada. Yang haram itu khinzir. Khinzir itu babi, Pak. Yang ada di Quran babi tok. Anjing tidak haram. Menurut beliau itu MTA. Nah kalau saya punya pendapat begini ya juga nggak salah. Ngapunten, Ustadz Sukino itu dimakan nggak haram. Karena apa? Di Quran tidak ada. Gitu loh. Kan tidak ada di Quran semacam itu. Artinya tidak ada di Quran lalu dimaksudkan tidak haram. Di hadis banyak Pak, gitu loh. Artinya tidak tekstual. Nah ini ibu-ibu itu kalau cari pahala sangat-sangat besar. Ibu-ibu saya tanya itu ya, ngapunten ibu yang sudah pernah melahirkan. Melahirkan itu sakit atau enggak Bu? Sakit nggih? Saya tanya bapak-bapak,
Bapak-bapak, sunat itu sakit atau enggak? Sunat itu sakit atau enggak? Nah, sekarang saya tanya Bapak sama Ibu. Sakit mana sunat sama melahirkan? Oh, ibu-ibu melahirkan. Sing bapak sunat. Ya, ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak. Saya jelaskan. Sunat sama melahirkan itu sakit sunat. Buktinya bapak-bapak gak berani sunat lagi. Ibu-ibu itu loh sakit melahirkan. Meteng mana Pak? Ngono jawe loro. Ya enggak lah. Bu, sampean kok sakit. Oh, sakit temen. Anak pitung wulan meteng maneh. Ngono jawe sakit. Ngapunten bapak-bapak dikon sunat lho. Dibayar 10 juta lho gak berani, Bu. Saking-sakite soalnya. Ya, jadi sakit sunat daripada soalnya iki sing jawab wong lanang. Ya, ngapunten Ibu, ini guyon-guyon tapi temenan ya. Ada pertanyaan monggo? Ya. Ya, saudara sepersusuan. Ya. 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 Baiknya. Ya. Ini ada pertanyaan dan ini memang mungkin sangat mungkin terjadi. Ibu-ibu yang bekerja itu kan bayi ini gak jijak Pak, kan gitu ya. Jijak dipecat bose. Maka ibu-ibu di rumah itu memompah ya air susunya itu disiapkan di botol, diletakkan di kulkas. Gitu Pak ya. Nah, nanti biasanya jam sekian itu ada yang mengantarkan. Bu ojol, bu apa kan gitu ya, diantarkan. Ternyata anaknya ini karena ibu itu sehat Pak, ya lemu lah, ya. Jadi asinya baca, kebanyakan. Terus dikasihkan tetangganya sing duwe bayi. Apakah itu sepersusuan? Iya. Ya, jadi minum susunya itu. Nek bapak gak saudara sepersusuan. Iki ini apa susu cap apa iki dikai majan Pak lagi ngono. Tiba lho Pak iku susune bayi iki ya wis gak apa-apa wis kadung Bu ngono ya. Jadi tetap saudara sepersusuan dan anak atau tetangga yang bayi atau laki-laki maka sama ibunya ini termasuk ibu sepersusuan ya. Rasulullah itu ya disusui di zaman Rasulullah Pak. Di Saudi Arabia itu ada kebiasaan, ya kebiasaan lah secara umum bayi itu disusukan kepada yang lain. Siapa yang nyusui siapa? Rasulullah tuh, mana sih apa lah? Halimatus Sa'diyah, ya. Ada lagi Thuwaibah, tapi yang terkenal tuh Halimatus Sa'diyah. Kalau Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Makanya ngapunten di dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Lahab itu tiap Senin, Pak, ya, itu ininya keluar air. Jadi minum. Padahal Abu Lahab itu dinas di Al-Qur'an tabat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, sungguh celaka. Tapi setiap Senin dia keluar airnya. Kenapa? Karena saat kelahiran Rasulullah, Thuwaibah, budaknya itu lari kepada Abu Lahab. Abu Lahab, ponaan jenengan lahir. Nah, wong Arab kalau dikatakan lahir itu nggak langsung senang Pak. Tanya dulu, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, senang Pak. Nek laki-laki senang, nek wedok gak senang beles. Ya, laki-laki karena senangnya ini anaknya Abdullah. Ya, Abdullah itu saudaranya Abu Lahab.
Ya, Kang senengnya, Suwaibah, karena kamu memberitahukan dengan kelahiran ponaan saya, kamu bebas. Artinya dimerdekakan, Pak. Nah, 1 tahun setelah perang Badar, ya, itu yang namanya Abu Lahab itu meninggal. Nah, setelah meninggal setahun berikutnya ada yang memimpikan saudaranya, yaitu Abbas, Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu saudaranya Abu Lahab, saudaranya Abdullah. Jadi Abbas ini pamannya Nabi, Abu Lahab juga pamannya Nabi. Memimpikan bahwa Abu Lahab itu nyenyek tun, Pak. Artinya wis pokoknya menderita. Abu Lahab, ini apa sekarang kondisimu? Nyenyek tun Mas, ledeh tun. Ya, dikepui malaikat pandino pokoknya. Tapi pas hari Senin saya ini keluar air dari tangan saya, jari-jari saya, karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW hari Senin. Ya, jadi itu saudara Tuwaibah termasuk yang menyusui Rasulullah. Dan yang terkenal adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu orang melarat, Pak. Melarat, tukang nyusoni. Pokono bayi lahir kini, ya bayi lahir kini, duwe wedhus itu ya engki-engki ini no. Setelah nyusoni Rasulullah, ya ini wedhusnya itu kambingnya itu gemuk-gemuk, manaan dan seterusnya. Ini keberkahan nyusoni Rasulullah. Ya, jadi ini saudara sesuatu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Saya baca satu lagi. Yang muda-muda ini Pak ya, ini apa punya ibu sesusuan ya, saling nyusu sapi ya. Jadi ibu itu 2, di samping manusia juga ibu sapi, nyusu sapi kabeh. Makane ngapunten, nek ana anak iku gak tapek nurut, ya pancene kaya sapi ya. Nek yang tua-tua gini tuh ngapunten, Pak. Yakin gak nyusu sapi? Soalnya apa? Gak mampu beli. Itu dulu kalau cowok Jawa itu tajin, Pak. Ini tajin ya. Ya tajin itu sing minum ya. Ya susu gak mampu ya. Nah sekarang susu banyak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. 2 orang yang bertransaksi jual beli itu masih bisa memilih sebelum keduanya berpisah. Fa in shadaqa wa bayyana, maka jika keduanya berkata jujur, wa bayyana dan menerangkan sejelas-jelasnya, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi keduanya dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, dan apabila dan jika keduanya menyembunyikan, wa kadzaba dan keduanya berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka terhapuslah keberkahan jual beli keduanya. Rawahul Bukhari. Jadi begini Bapak Ibu, sing biasa jual beli, tentunya di depan perumahan kita itu pasar, banyak penjual, mereka sebagai penjual. Kita sebagai konsumen atau pembeli pasti dua-duanya bertemu. Nah, jual beli yang berkah itu begini, kalau ada 2 orang yang jual beli, maka ia masih dalam khiyar. Khiyar itu memilih sebelum berpisah. Yang memilih itu begini, lanjut atau tidak. Yang kemarin itu beli kambing atau sapi begitu ya. Kita bisa memilih Mas Yan.
Ini lanjut atau enggak? Tawar menawar. Wes gak sida. Nah, berarti pisah sudah habis, enggak jadi. Tapi kalau umpamanya, oh ya jadi. Nah, sebelum berpisah, maka jadi. Jadi ini masih memilih. Terus kalau keduanya ini berkata jujur, lalu menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. Contoh, ono pedagang menjelaskan, niki sae Pak, niki sae, tapi niki rada sing elek sing niki, regane rada murah. Nah, jujur gitu Pak, menjelaskan dengan baik, diberkahi jual beli itu. Wong kadang-kadang itu ngapunten, ya. Ini di YouTube kan ya memang kadang-kadang bikin konten gitu Pak ya. Tapi ini bisa terjadi di mana? Di kehidupan. Ono wong dodol, ya, sing tuku biasanya ibu-ibu. Tuku apel 1 kilo. Wis. Terus sing dodol ku adep ono, njoko apel maneh jilbono. Kan wis ditimbang blus. Blus. Ini enggak berkah. Ya. Terus kadang-kadang ngapunten, tuku salak, tuku jeruk itu api Pak, siji peno. Jika mulai ndok mek elek kabeh. Soalnya apa? Wis jipek jukune sing welek-welek. Sing beli ndak tahu. Atau mengurangi takaran. Ngapunten. Umumnya tapi enggak semuanya. Kenapa jual buah-buahan itu di jalan-jalan itu lebih murah Pak? Sing wong jotan itu loh Pak, tapi nggak semuanya, sekali nggak semuanya. Kenapa lebih murah? Ternyata sekilo kalau di pasar itu 12.000, di tempat jalan-jalan itu hanya 10.000 atau 9.000. Kenapa? Timbangannya kurang. 1 kilo 9.000, padahal di pasar 1 kilo 12.000. Akeh sing tuku Pak, murah nduk kono. Ternyata apa? Timbangannya kurang, ndak berkah. Ya, oleh karena itu ngapunten sing dodol bensin, sing dodol pasir, jangan ngomong saya jual bensin 1 liter. Kalau ndak ukurannya nggak pas Pak. Saya jual botolan. Sing galangan juga gitu, saya jual 1 pickup. Begitu, jangan ngomong 1 kubik. Ya, kalau nggak pas, nggak ngerti. Ya, itu apa kemarin itu Abah Pasik ya. Jadi pernah tanya begini, jual sesuatu Pak, itu ditimbangi 1 kiloan Pak, sudah 1 kilo, untuk basah, kau nang pasar. Jam 2 siang, jadi 8 on, nyusut itu loh Pak. Nah, itu pas ditimbang oleh pembelinya, sampai lho bohong, kemasannya 1 kilo tapi ditimbang 8 on. Ya, ini kan repot ini. Iki tak omong 1 kilo, ya kenyataane 8 on. Nek aku ngomong 8 on, tak timbang do aku 1 kilo. Karena nyusutnya tadi itu. Nah bagaimana? Wis gak usah di 1 kilo, wis pokoknya 1 bungkus iki wae pas wis. Gak angel-angel. Wis tak timbang, makanya Pak Tahmid kemarin saya sampaikan begini, ini kepengen murah Pak Tahmid, jual beras yang 3 kilo itu loh, jangan 3 kilo, 2,8, karena untuk zakat fitrah itu 2,8 sudah cukup, nggak usah 3 kilo, tapi ditulis 2,8, itu harganya bisa turun Pak, dipasang besar nggak apa-apa. Ya, 1 bungkus 1 bungkus 40.000 umpamanya. Ditulis 2,8. Kok murah Pak? Iya 2,8. Ini untuk zakat fitrah sudah cukup, enggak usah 3 kilo. Itu mungkin diakali begitu bisa. Ini tetap jujur ya. Ini kurang 3 menit ini. Ini TKB tak panganan ya Pak ya. Mudah-mudahan sebenarnya masih saya jelaskan. Ada jual beli yang sah tapi dilarang Pak. Jual belinya sah tapi dilarang, ada 6. Ya. Jadi jual beli sah tapi jual beli ini dilarang. Ya, ada 6 tapi
waktunya nggak cukup, insya Allah minggu depan lah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan mudah-mudahan dengan kesabaran ini Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tambahan Fatihah juga untuk Bu Payit yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Insya Allah hari-hari berikutnya akan melaksanakan operasi. Mudah-mudahan dimudahkan operasinya. Al-Fatihah.